Kita akan bahas tentang gelombang elektromagnetik. Nah, jadi kita tahu ya, ada berbagai macam jenis gelombang elektromagnetik. Mulai dari cahaya tampak, gitu kan? Cahaya tampak, gelombang radio, kemudian X-ray, inframerah, gelombang UV, sinar gamma. Nah, apa sih yang sama di antara kesemua gelombang elektromagnetik ini? Jadi, apa nih yang membedain cahaya tampak, radio, X-ray, dan seterusnya? Jadi nanti yang namanya gelombang ini dia punya parameter berupa frekuensi dan panjang gelombang. Ya, kita tahu namanya cahaya itu dia merambat gitu kan. Let's say ada matahari, ini ada ini deh, ada pohon, ini kita. Matahari ini kan menghasilkan cahaya, dia merambat, kemudian dari sini akan dipantulkan ke mata kita sehingga kita bisa melihat gitu. Nah, proses perambatan cahaya ini kan membutuhkan waktu gitu, karena cahaya juga merambat dengan kecepatan tertentu gitu. Berarti nanti ada kecepatan. Jadi ini ketiga parameter inilah nanti yang membedakan masing-masing gelombang elektromagnetik ini gitu. Nah, sekarang apa sih sebenarnya cahaya gitu? Cahaya itu dia ya basically tadi kita udah bilang dia adalah gelombang, tapi gelombang apa gitu kan? Nah, cahaya atau gelombang elektromagnetik secara umum itu terdiri dari dua buah komponen, yaitu komponen medan listrik dan komponen medan magnet. Nah, pada dasarnya kalau kita punya medan listrik yang berosilasi, oke, sinusoid seperti ini, serta medan magnet yang berosilasi, dan arah osilasinya ini tegak lurus, itu kita katakan bahwa ini adalah sebuah gelombang elektromagnetik gitu. Jadi cahaya itu terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang berosilasi tegak lurus, kayak gitu. Oke, ini let's say adalah E, vektor medan listriknya, ini adalah H, vektor medan magnetnya, dan dia tegak lurus gitu ya. Nah, di sini perhatikan arah rambatnya itu tegak lurus gitu ya antara E dan H. Nah, kita akan bahas nanti tentang vector pointing. Tapi untuk sekarang kita tahu dulu nih, antara E dan H itu dia saling tegak lurus. Dan arah osilasi itu adalah cross product. Cross product dari E dan H gitu. Itu dulu, dua hal itu dulu yang penting kita ketahui. Nah, mungkin kita jelasin dulu ya parameter-parameter dari gelombang elektromagnetik ini. Untuk sekarang, supaya pembahasan kita lebih jelas, kita fokus dulu aja ke masing-masing komponen. Jadi let's say untuk sekarang kita ngomongin dulu nih tentang komponen medan listriknya. Kita abaikan dulu nih ya, komponen medan magnetnya. Kita abaikan dulu. Nah, apa aja nih parameter-parameter yang bisa kita lihat di sini? Nah, pertama, of course, amplitudo dari osilasinya. Oke. Itu pertama, ini let's say adalah EM gitu. Kemudian ada panjang gelombang lambda gitu. Dari jarak ke sini itu berapa meter gitu kan? Berapa sentimeter, berapa nanometer gitu. Nah, jadi cahaya itu kan bisa merambat pada berbagai medium gitu ya. Dia bisa merambat di ruang hampa, kayak misalkan ketika cahaya matahari sedang merambat ke bumi gitu. Atau mungkin cahaya ketika di rumah kita itu kan berarti dia merambat di udara. Atau mungkin kita punya kolam nih, atau ya ini mercusuar yang menembakkan cahaya, kemudian di sini ada penyelam melihat cahayanya gitu. Berarti kan dalam hal ini cahayanya merambat di air gitu. Atau mungkin ada gelombang yang merambat di melalui metal, melalui logam, atau mungkin ada gedung nih, ada apa istilahnya? Ada tembok gitu kan. Kemudian ada gelombang radio. Gimana tuh ceritanya gelombang radio? Misalkan dari ya gelombang radio ini
dari Ethernet provider kita menembus benda padat seperti ini. Jadi intinya gelombang elektromagnetik itu bisa merambat pada berbagai medium. Merambat pada berbagai medium. Nah, medium ini secara umum ya, dalam mata kuliah ini, biar gampang pembahasannya bisa kita bagi ke dalam 3 buah pembahasan, yaitu ketika dia merambat pada ruang hampa, kemudian ketika gelombang elektromagnetik ini merambat pada istilahnya medium yang lossless, kemudian ketika dia merambat pada medium yang lossy. Nah, lossless ini artinya nanti antara E dan H itu bisa jadi dia tidak sefasa gitu. Dia bisa jadi tidak sefasa. Tapi nilai amplitudonya, nilai osilasinya itu tetap gitu. Sedangkan lossy, dia nanti kita akan perhatikan bahwa amplitudo itu bisa meluruh. Oke, tapi itu nanti dulu. Kita akan bahas dulu dari kasus yang paling sederhana ya. Dan kasus yang paling sederhana ini sebenarnya udah pernah kita bahas di fisika SMA dulu, atau mungkin di fisika dasar 2 gitu ya. Terkait dengan perambatan gelombang elektromagnetik di ruang hampa. Nah, kita kembali lagi ke gambar ini. Berarti kan dari situ kita bisa lihat ya. Ada vektor E yang berubah terhadap waktu, ya kan? Dia berosilasi dan juga dia merambat gitu. Dalam kasus ini dia merambat di arah sumbu Z, oke? Ini tadi X, ini Y. Ini harus konsisten nih antara sumbunya, karena dia harus memenuhi aturan tangan kanan. Ini X, ini Y, ini Z. Ya kan, karena X cross Y itu harus, atau gimana? Vektor I di-crosskan dengan vektor J itu haruslah vektor K gitu. Ini vektor I, ini vektor J, ini vektor K gitu. Jadi harus konsisten memang arahnya. Nah, medan listriknya ini bisa kita nyatakan sebagai ekspresi kayak gini. Magnitudonya dikalikan dengan faktor osilasinya. Nah, cos omega T minus KZ gitu. Di arah I/P. Satuannya volt per meter. Nah, untuk kasus pertama ini, di ruang hampa, H-nya itu, dia juga bentuknya mirip. HM cos omega T minus KZ. Tapi dalam hal ini di arah J. Satuannya ampere per meter. Di sini perhatikan bahwa antara osilasi medan listriknya dan osilasi medan magnetnya dia sefasa. Oke? Dia perhatikan isi dari cos-nya sama. Cos bla bla bla. Cos kotak gitu. Kotaknya sama gitu. Omega T minus KZ. Ya, atau mungkin ada juga ditambah sudut fasa gitu, theta. Tapi intinya dia harus sama gitu. Argumen dari kosinusnya. Nah, itu hal pertama. Antara E dan H itu sefasa, dan amplitudonya ini, EM dan HM ini, dia punya hubungan nih. Dia punya hubungan. Jadi, EM dan HM itu hubungannya adalah EM sama dengan eta dikalikan dengan HM. Nah, eta ini adalah sebuah parameter yang kita sebut dengan impedansi. Impedansi intrinsik. Oke. Ya, sebenarnya dia lebih luas sih. Dia lebih luas dari itu. Untuk setiap titik dan setiap waktu, dia selalu berlaku seperti ini sebenarnya. EZT sama dengan lambda dikalikan dengan HZT. Ini khusus untuk di ruang hampa gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti kasusnya medium lossless ataupun lossy, dia kan tidak selalu, atau mungkin bisa jadi dia tidak sefasa gitu. Tapi dalam kasus ini dia selalu berlaku seperti ini. Magnitudo dari E itu selalu eta kelipatannya dari H gitu, HM. Nah, untuk ruang hampa nilai impedansi intrinsik ini adalah sebesar 120 pi. Satuannya adalah ohm, dia impedansi gitu. Nah, itu persamaan penting pertama.
Yang perlu diingat, EM adalah eta dikali HM. Kemudian tadi ya parameter-parameternya belum dijelasin, sorry. Kayak misalkan tadi ini ada lambda, kemudian ada frekuensi gitu, kan? Frekuensi. Nah, jadi untuk di ruang hampa, kecepatan rambat dari semua gelombang elektromagnetik itu sama, yaitu sebesar C. C ini konstanta yang cukup terkenal gitu ya. Kalau kita pernah melihat hukum persamaan Einstein, E sama dengan mc kuadrat gitu. C ini yang dimaksud adalah kecepatan cahaya di ruang hampa gitu. Dan dia nilainya konstan. Dia nilainya eksak gitu, tetap sebesar 299,792,458 meter per second, atau biasanya kita aproksimasi 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Artinya, kalau kita punya gelombang radio atau mungkin sinar gamma, kan yang membedakan antara gelombang radio dan sinar gamma ini kan adalah frekuensinya gitu kan, atau panjang gelombangnya. Nah, kedua gelombang ini merambat pada kecepatan yang sama. Nah, nanti yang membedakan adalah lambda dan juga frekuensinya. Dan ternyata hubungan antara ketiga parameter ini adalah C sama dengan lambda dikali frekuensi gitu. Jadi kayak gitu. Hal kedua yang penting yang perlu diingat. Ya, kurang lebih kayak gitu sih untuk gelombang elektromagnetik pada ruang hampa. Nanti untuk yang kedua kasus ini kita akan bahas secara lebih detail pada video berikutnya. Dan mungkin setelah ini kita akan masuk dulu sedikit contoh soal supaya lebih ke gambar. Dan ini mungkin satu hal lagi yang perlu ditambahkan. Di sini kan di kasus ini kita simple ya. E-nya itu di sumbu X, H-nya itu di sumbu Y. Nah, gimana nih kalau misalkan E-nya itu dia tidak percis di sumbu X. Misalkan dia osilasinya agak miring gini gitu. Jadi dia punya komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Nah, begitu juga nanti untuk H bisa kita proyeksikan juga. Jadi gitu. Nah, itu mungkin kalau di kelas materinya terkait dengan pembahasan ini ya, polarisasi. Polarisasi gelombang elektromagnetik. Nah, tapi untuk itu lebih jelas kita akan bahas dengan contoh soal. Kita lanjut di video berikutnya.